Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Lestari dari Administrasi Bisnis 1C Politeknik Negeri Medan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang peralihan demokrasi terpimpin ke masa Orde Baru. Mohon maaf sebelumnya kalau penjelasan saya kurang, soalnya saya hanya mendapat beberapa dari jurnal. Pertama-tama, mari kita ketahui apa itu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang menyatakan kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno, di mana Soekarno pada saat itu telah berhasil menyatukan Indonesia. Namun, pemerintahannya masih kurang, sehingga pada saat itu masyarakatnya masih miskin. Pada tahun 1950-an, Soekarno kekurangan uang, dan ia banyak membuang sektor seperti investasi semakin berkurang. Dan itu sangat membuat masyarakat Indonesia sangat miskin saat itu. Dan Soekarno berusaha semaksimal mungkin, seperti ia ingin menyatukan TNI dengan PKI. Namun, mereka saling menyimpang, dan akhirnya PKI dan TNI terpecah, dan mereka bermusuhan dengan Soekarno. Akhirnya, Soekarno bergantung kepada Uni Soviet. Lalu, kekuatan PKI pun semakin kuat, di mana PKI telah mengurangi kekuatan TNI. TNI jadinya terpecah belah menjadi dua, yaitu fraksi sayap kanan dan fraksi sayap kiri, di mana fraksi sayap kanan lebih dominan ke Amerika Serikat dan fraksi sayap kiri lebih dominan kepada PKI. Akhir 1965, 6 jenderal senior TNI diculik dan dieksekusi ke Jakarta, di mana mereka menyebutnya sebagai percobaan kudeta. Lalu, fraksi sayap kanan yang membawa 6 jenderal ini hancur. Mereka menyebut diri mereka sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Fraksi sayap kanan ini bertujuan untuk menghancurkan kekuasaan Soekarno. Lalu, pada bulan Oktober, muncullah kampanye propaganda, di mana kampanye tersebut banyak meyakinkan pihak bahwa Gerakan 30 September adalah gerakan komunis, di mana membunuh fraksi sayap kanan adalah kekejaman kepada para pahlawan. Komandan Laksamana Laut Marta Dinata memberikan informasi kepada para ulama untuk menyerang para komunis, di mana pada saat tanggal 8 Oktober, banyak kantor-kantor PKI dan rumah-rumah PKI dijarah dan dihanguskan. Saat itu, banyak sekali terjadi kericuhan. Para TNI memenjarakan para PKI, dan saat itulah PKI dinyatakan sebagai partai yang terlarang. Awal 1966, Soekarno tetap mengambil alih kekuasaannya dengan mengeluarkan kabinet baru. Namun, kabinet tersebut mendapatkan banyak penolakan dari para mahasiswa dan mengakibatkan demo. Setelah keluar kabinet baru tersebut, Soeharto dan para kelompoknya terus membersihkan lembaga-lembaga Soekarno, seperti DPR, GR, dan MPRS. Lalu mereka menggantikannya dengan kekuasaan Soeharto. Sidang MPRS berlangsung. Sidang ini banyak mengambil atau banyak membongkar tentang Soekarno, di mana sidang ini mengambil banyak sekali keputusan termasuk Super Semar atau surat perintah 11 Maret. Sidang ini melarang adanya PKI dan mendesak Soekarno untuk lengser dari jabatannya, sehingga digantikan oleh Soeharto. Pada tanggal 21 Januari, dapat disimpulkan bahwa Soekarno gagal dalam menjalankan kedudukannya. Hingga akhirnya sidang MPRS dimulai, sidang ini setuju melengsarkan Soekarno, dan Soeharto dijadikan Presiden kedua Republik Indonesia atau Orde Baru.
Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan ideologi negara kita. Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan hanya untuk sila-sila semata. Lalu, apa kaitannya dengan peralihan demokrasi terpimpin dan Orde Baru? Terdapat sedikit perbedaan pada Pancasila di saat zaman demokrasi terpimpin dengan Orde Baru. Pada saat zaman Soekarno, pada zaman itu kondisi sosial masih belum stabil, politik pun juga begitu. Ini hak wajar bagi negara yang baru merdeka. Banyak perlawanan terhadap kekuasaan Soekarno. Munculnya ideologi-ideologi baru. Dan saat itu Soekarno juga geram saat Konstituante atau lembaga pembentuk undang-undang dasar tak kunjung selesai mengerjakan undang-undang itu. Akhirnya Soekarno membubarkan Konstituante untuk menunjukkan atau menundukkan kepada lawan-lawan politiknya. Soekarno melahirkan Manipol Usdek, sebuah kebijakan yang harus dipatuhi. Terus, ada sanksi bagi yang tidak setuju dengan Manipol Usdek. Kekuasaan Soekarno semakin besar. Ia bahkan ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Lalu, apa sanksinya? Jika ada yang melanggar, seperti media, banyak media yang akan ditutup atau dilaporkan. Begitu juga pengusaha akan ditutup usahanya. Lalu, bagaimana Pancasila dalam Orde Baru? Pancasila pada zaman Soeharto itu dijadikan tameng oleh Soeharto. Siapa saja yang melawan Soeharto atau tidak setuju dengan Soeharto, kemudian dituduh melawan Pancasila. Pada kenyataannya, kebijakan Soeharto sangat bertentangan dengan Pancasila. Ia melakukan pelanggaran HAM berat, dan korupsi. Dampaknya kita rasakan sampai sekarang, terutama melakukan rekayasa dalam sejarah G30S. Dari sejarah Pancasila di masa Soekarno atau demokrasi terpimpin dan masa Soeharto yaitu Orde Baru, apa yang bisa kita dapat dari Pancasila dan kekuasaan? Intinya begini, kekuasaan itu dijadikan tameng atau disalahgunakan oleh presiden kita. Intinya, kedua presiden tersebut menunjukkan bagaimana Pancasila sebagai ideologi dijadikan sebagai tameng atau alat kekuasaan. Dengan dalil mempertahankan ideologi, Pancasila dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Seharusnya Pancasila sebagai ideologi paling utama harus diwujudkan dalam kehidupan atau kebijakan publik, kebijakan pembangunan, dan penerapan hukum dan undang-undang. Peralihan kekuasaan Soekarno yaitu demokrasi terpimpin ke masa Orde Baru yaitu era Soeharto disebabkan oleh panasnya politik pada saat itu, sehingga keluarlah Super Semar. Super Semar itu adalah surat perintah 11 Maret yang diturunkan kepada Soeharto. Lalu beralihlah kekuasaan demokrasi terpimpin ke masa Orde Baru. Super Semar adalah surat perintah 11 Maret. Surat perintah ini diturunkan pada 11 Maret kepada Soeharto, yang pada saat itu ia selaku Panglima Besar Keamanan dan Ketertiban. Dia diinstruksi untuk mengambil alih atau mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi suasana yang buruk pada saat itu. Mengapa kedudukan Soekarno atau demokrasi terpimpin bisa lengser? Karena pada saat itu suasana sangat tidak kondusif.
banyak terjadi penculikan, pemberontakan, dan pembunuhan. Banyak sekali cara yang digunakan Soeharto untuk memperburuk keadaan saat itu. Soeharto juga membubarkan PKI dari jajaran birokrasi dan lembaga-lembaga dan pemerintahan lainnya. Konstelasi politik dan ekonomi melemah. Politik tidak lagi sama setelah PKI telah dibubarkan. Sistem kepartaian melemah dan kekuasaan presiden semakin besar. Kewenangan daerah terbatas, pemilu tidak terselenggara, dan peran kontrol DPR-GR melemah. Dan lemahnya kondisi ekonomi saat itu, semasa demokrasi terpimpin, banyak terjadi berbagai demonstrasi menentang Soekarno untuk membuat posisi politik presiden pertama itu semakin terdesak, dan akhirnya kedudukan presiden pertama itu lengser. Bagaimana kaitan peralihan demokrasi terpimpin ke masa Orde Baru dengan peristiwa G30 SPKI? G30 SPKI merupakan bentuk perlawanan dari peristiwa Dewan Jenderal, di mana PKI juga membentuk Dewan Revolusi untuk menandingi Dewan Jenderal. Dan di saat peristiwa G30 SPKI, banyak terjadi pertumpahan darah, pemberontakan, penculikan, dan pembunuhan. Sampai sekarang, peristiwa Gerakan 30 September atau G30S banyak memakan teka-teki untuk kita. Banyak kita ketahui dari pelajaran sejarah bahwa PKI Partai Komunis Indonesia itu salah. Dan setelah kita mereview atau menonton film Senyap, di situ sangatlah timbal balik atau sangat menyimpang. Jadi, di antara teori tentang G30S, ada yang meyakini Soehartolah dalang di balik peristiwa tersebut terhadap pembantaian ratusan ribu orang yang menyusulnya. Teori ini didukung dengan pertanyaan sederhana. Mengapa Soeharto tidak diculik atau dibunuh oleh PKI dan jenderal-jenderal lainnya? Kenapa G30S terjadi? Selama puluhan tahun, pemerintah Orde Baru dan sekolah mengajarkan peristiwa G30S adalah ulah dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Faktanya, penculikan dan pembunuhan pada Jenderal 1 Oktober 1965 tak bisa dilihat sebagai kesalahan tunggal PKI. Itu tidak kesalahan PKI menurut saya, setelah saya menonton film Senyap. Peristiwa G30S dipicu dari kabar yang menyatakan adanya sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang hendak mengudeta Presiden Soekarno. Peter Kasenda dalam Kematian DN Aidit dan Kejatuhan PKI 2016 menulis, PKI mendapatkan informasi ini dari rekan mereka di militer yang merupakan simpatis PKI atau simpatisan PKI. Militer saat itu kan terbelah menjadi beberapa fraksi yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Ada sebagian kecil yang simpati terhadap PKI. PKI adalah suatu partai yang sangat berkuasa saat itu. Kader-kadernya menduduki kursi dewan dan kursi pejabat. Berikutnya ada fraksi-fraksi yang justru anti terhadap PKI. Ada yang setia pada Soekarno, ada yang tidak setia. Di faksi ini diyakini Dewan Jenderal bersarang atau dalangnya adalah Dewan Jenderal. Perlu kita ingat, setelah Perang Dunia berakhir pada 1945, negara-negara pemenang saling bersaing memperebutkan pengaruh.
Persaingan yang dikenal dengan Perang Dingin ini membelah dunia menjadi dua. Ada Uni Soviet yang pahamnya komunisme, dan ada Amerika Serikat yang pahamnya kapitalisme. Di tahun 1960-an, Soekarno dan PKI condong ke Uni Soviet dan anti Barat. Nah, Dewan Jenderal diyakini sejalan dengan Amerika Serikat yang ingin menyingkirkan Soekarno. Atas dasar keyakinan ini, militer yang loyal kepada Soekarno bergerak secara diam-diam untuk mencegah kudeta. Ada Kolonel Abdul Latif atau Komandan Garsinon Kodam Jaya, Letkol Untung, Komandan. Ada Kolonel Abdul Latif atau Komandan Garnison Kodam Jaya atau Letkol Untung, Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa, dan Mayor Sujono atau Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan Dilahi. Mereka didukung oleh Sejam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus atau BC PKI yang merupakan Badan Intelijen PKI. Daftar jenderal yang jadi sasaran disusun oleh Sejam pada para perwira militer. Mereka berencana menculik para jenderal dan membawanya ke hadapan Presiden Soekarno. Belakangan rencana ini gagal total. Persiapan tidak dilakukan secara matang dan para jenderal malah dibunuh. Lalu muncul pertanyaan, di mana Soeharto? Saat itu? Menurut Latif, Soeharto bergeming mendengar informasi tersebut. Bahkan di malam 30 September 1965, Soeharto mengabaikan Latif yang menyampaikan rencananya menggagalkan kudeta. Soeharto sendiri ia mengakui bertemu Latif menjelang peristiwa G30S. Namun, ia memberi kesaksian yang berganti-ganti. Tidak bisa dipahami secara rinci. Dalam wawancara 19 Juni 1970, Soeharto mengaku ditemui Gatot Subroto oleh Latif pada malam 30 September 1965. Di situ Soeharto tengah menjaga anak bungsunya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy, yang dirawat karena luka bakar akibat ketumpahan sop panas. Namun, katanya, Latif tidak memberi informasi apa-apa pada malam itu, malah akan membunuhnya saat itu juga. Lalu, Soeharto berkata, dia justru akan membunuh saya, tapi karena saya berada di tempat umum, dia mengurungkan niat jahatnya itu. Soeharto menjadi seorang pahlawan. Setelah peristiwa G30S semakin memanas, PKI dianggap sebagai dalangnya. Dan Presiden Soekarno juga tidak melakukan apa-apa. Masyarakat sipil, mahasiswa, dibantu tentara, menggelar berbagai demonstrasi besar-besaran untuk menuntut PKI dibubarkan dan ekonomi diperbaiki. Puncaknya pada 11 Maret 1966, Soeharto saat itu menjabat sebagai Panglima Darat, meminta Soekarno memberi kuasa untuk mengatasi keadaan. Permintaan yang sering kita dengar atau saya jelaskan super semar, yaitu surat perintah 11 Maret itu, membuka jalan bagi Soeharto untuk mengambil keputusan dan kekuasaan yang diduduki oleh Soekarno. Soeharto muncul sebagai pahlawan. Ia menumpas PKI menjadi presiden. Lalu, kekejaman yang sesungguhnya terjadi belakangan.
setidaknya 500.000 orang yang dituduh PKI atau simpatisnya dihabisi dan di berbagai penjuru Indonesia. Yang lebih beruntung, berakhir di penjara selama puluhan tahun. Itu yang paling beruntung. Seperti Latif yang merasa dikhianati oleh Soeharto. Latif mengatakan dalam kesaksiannya, jadi siapa sebenarnya yang telah mengakibatkan terbunuhnya para jenderal tersebut? Saya yang telah memberi laporan terlebih dahulu kepada Jenderal Soeharto? Atau justru Jenderal Soeharto yang sudah menerima laporan dan tidak berbuat apa-apa? Nyatanya, sama sekali tidak pernah ada langkah-langkah yang menambah penjagaan. Sebaliknya, setelah peristiwa G30S meletus, selain menghantam G30S dan juga membantai ribuan rakyat yang sama sekali tidak tahu apa-apa, mereka bertiga, Soeharto, Umar Wirahusada Kusuma, dan Basuki Rahmat, kemudian malahan bersama-sama menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, kata Latif. Jadi bisa kita lihat banyak masyarakat yang tidak bersalah terbunuh atau terculik di dalam peristiwa G30S itu. Lalu kita bisa menilai sekarang siapa dalang di balik peristiwa tersebut. Hubungan antara lengsernya jabatan Soekarno dengan G30S PKI saat itu Amerika tengah memperebutkan pengaruh dengan Uni Soviet yang menyebarkan komunisme. Apalagi Soekarno pernah menolak keuangan dari IMF dan CIA diberikan tugas untuk menyingkirkan Soekarno. Lalu masuklah kita kepada kapitalisme. Kapitalisme ialah suatu cara untuk mengadakan suatu produksi, yang mana dalam sistem kapitalisme, cara mengadakan produksi itu tidak hanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, tetapi untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Contohnya itu, kita ambil dari contoh sederhana seorang penjual. Pasti seorang penjual ingin mendapatkan laba atau keuntungan dari hasil jualannya. Kapitalisme dalam pelajaran sejarah memberikan pengaruh yang negatif atau tidak baik dalam kehidupan sehari-hari apabila digunakan dengan cara yang salah. Karena kapitalisme memunculkan imperialisme dalam kehidupan manusia. Begitu pula yang terjadi di dunia, termasuknya di dalam Indonesia. Masuknya kelompok-kelompok kapital merambah hingga masuk ke daerah-daerah di Indonesia, dan peranan generasi muda mengantisipasi perkembangan kapitalisme ke arah yang lebih baik lagi. Kritik kapitalisme ini digunakan untuk membuktikan bagaimana cara kapitalisme atau cara kerja kapitalisme dalam menindas kaum buruh untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Dan selain itu, juga memprediksi secara ilmiah apa itu kapitalisme, bagaimana kapitalisme pasti akan tumbang. Lalu masuklah kita kepada komunisme. Komunisme itu dipakai untuk aliran sosialis yang lebih radikal, yang menuntut penghapusan total hak milik dan kesamaan konsumsi. Maksudnya di sini sama rata konsumsian, serta mengharapkan keadaan komunis. Bukan dari kebaikan pemerintah, melainkan semata-mata untuk perjuangan kaum terhisap sendiri. Di sisi lain, komunisme adalah suatu ideologi yang lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Banyak sekali pihak-pihak yang menyalahartikan komunisme ini. Nah,
pada pembahasan pertama tadi, kita agak menyinggung Amerika Serikat dan Uni Soviet. Masuklah kita kepada sejarah Perang Dingin Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Pertama, kita harus mengetahui apa itu Perang Dingin. Perang Dingin adalah persaingan ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang memperebutkan pengaruh dari negara-negara lain. Perang Dingin ini tidak seperti Perang Dunia Kedua yang melibatkan militer. Perang Dingin ini mereka bersaing melalui politik, ekonomi, dan propaganda. Secara singkat, faktor penyebab Perang Dingin ini disebabkan oleh pertama yaitu munculnya negara Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Lalu yang kedua yaitu munculnya Uni Soviet yang membebaskan Eropa Timur dari Nazi Jerman. Yang ketiga yaitu perbedaan ideologi Amerika Serikat atau demokrasi dengan Uni Soviet atau komunisme. Yang keempat yaitu munculnya negara-negara yang baru merdeka yang berkeinginan untuk berkuasa. Yang kelima yaitu berdirinya Pakta Pertahanan dan bantuan ekonomi. Amerika Serikat memenangkan Perang Dunia Kedua setelah mengalahkan Jepang lewat bom ke Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat muncul sebagai negara pemenang dari Blok Sekutu. Ini membuat Amerika Serikat menjadi negara adidaya. Namun, kemenangan di Blok Sekutu tak hanya milik Amerika Serikat. Uni Soviet juga berasal dari blok yang tidak kalah kuatnya. Uni Soviet juga berasal dari blok yang sama unggul dalam Perang Dunia Kedua di Eropa. Lewat tentara merahnya, Uni Soviet membebaskan negara-negara Eropa Timur dari pendudukan pasukan Nazi Jerman. Namun, usai membebaskan, Uni Soviet menancapkan pengaruh-pengaruh komunismenya di negara-negara itu. Uni Soviet berusaha mencaplok atau mengambil alih kekuasaan atau negara-negara tersebut. Uni Soviet punya Pakta Warsawa yang membuat atau yang menyatukan Uni Soviet dengan Albania, Bulgaria, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Romania. Langkah Uni Soviet ini mengkhawatirkan sekutu dekat Amerika Serikat yaitu Inggris. Kedua negara barat itu khawatir pengaruh komunisme ini bakal mengganggu demokrasi yang ditegakkan di Eropa Barat. Langkah Uni Soviet direspon Amerika Serikat dan Inggris dengan membuat blok barat untuk menyaingi Uni Soviet dengan blok timurnya. Blok barat dikenal dengan nama North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Selain Amerika Serikat dan Inggris, NATO juga terdiri atas Irlandia, Kanada, Belanda, Belgia, Denmark, Islandia, dan lainnya. Di belahan dunia lain yaitu Asia dan Afrika, banyak negara-negara lain yang baru merdeka. Salah satunya Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945. Perang Dingin dimulai ketika Amerika meluncurkan Marshall Plan atau Rencana Marshall. Marshall Plan adalah bantuan Amerika Serikat kepada negara-negara yang berada di bawah pengaruhnya. Bantuan itu agar negara-negara di Eropa bisa membangun kembali negaranya setelah Perang Dunia Kedua.
Uni Soviet yang waktu itu juga diajak. Namun, Uni Soviet menolak hadir dan menolak ikut dalam rencana Marshall atau Marshall Plan. Sebagai tandingannya, Uni Soviet punya Molotov Plan atau rencana Molotov. Rencana Molotov adalah bantuan yang diberikan Uni Soviet untuk negara-negara Eropa Timur yang terdampak Perang Dunia Kedua. Maret 1985, Uni Soviet mempunyai pemimpin baru, yaitu Mikhail Gorbachev. Dia meluncurkan glasnost atau keterbukaan dan perestroika atau strukturisasi yang berfokus dengan perbaikan ekonomi dalam negeri dan menghentikan perlombaan militer. Salah satunya dengan mengizinkan masuknya modal asing. Hal ini diimbangi dengan perbaikan hubungan bersama George Bush atau Amerika Serikat dan menyetujui reunifikasi Jerman. Kebijakan Gorbachev membuatnya kehilangan dukungan dari militer Soviet, sehingga negara-negara satelit mulai memerdekakan diri sejak 1989. Upaya kudeta dilakukan oleh garis keras Uni Soviet pada 1991. Salah satunya dengan upaya pembunuhan atas Gorbachev. Hal ini gagal. Dan kemudian Uni Soviet dibubarkan pada 25 Desember 1991 untuk menghindari perpecahan lebih lanjut lagi. Lalu, bagaimana posisi Indonesia saat Perang Dingin? Indonesia tidak memilih salah satu blok atau turut serta dalam perseteruan kedua blok tersebut. Indonesia memilih dan memposisikan diri sebagai penengah atau menjaga perdamaian dunia. Ini merupakan peran utama dalam keterlibatannya Indonesia dalam Perang Dingin tersebut. Adapun keterlibatan Indonesia dalam Perang Dingin tersebut bisa dilihat dari 4 peran penting, di antaranya Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, Pengiriman Pasukan Garuda, dan Deklarasi Juanda. Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi ini diawali dengan dilaksanakannya Konferensi Kolombo dan bertujuan untuk meredakan ketegangan dan perdamaian dunia pasca Perang Dingin. Indonesia mengupayakan adanya konferensi seluruh Asia Afrika di New Delhi yang persiapannya diadakan di Bogor pada 28 sampai 31 Desember. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.